Sebagaimana diketahui sebelumnya, Adam Denny telah dilaporkan oleh Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, dengan alasan telah mengunggah dokumen pribadi Ketua Komisi 3 DPR RI tanpa izin. Dokumen itu kabarnya adalah data pembelian sepeda Ahmad Sahroni. Atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, kini Adam Denny divonis hukuman 4 tahun penjara. Adam Denny yang diwakili kuasa hukumnya, Herwanto, mengaku siap akan kemungkinan terburuk dalam kasusnya, termasuk hukuman penjara yang mungkin bakal dilaluinya. Meski begitu, Herwanto tetap menaruh harapan besar kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya. Sebab menurutnya tidak ada niat jahat kliennya di masalah tersebut. Menurutnya, justru kliennya itu mau membongkar dugaan tindak pidana korupsi dan hal itu terbukti di pengadilan. Lantas, apa yang akan ditempuh Herwanto demi membela kliennya tersebut? Dia menyatakan bahwa ini sudah adil dan lain sebagainya lah ya. Tetapi yang sangat saya sayangkan tadi, majelis hakim membacakan bahwa menceritakan unsur-unsurnya. Padahal ya, saya pengen mendengar tadi kata-kata kalimat yang keluar dari mulut majelis hakim tadi sebenarnya perlu ditambahkan. Namun ada bahasa seharusnya tuh. Namun perbuatan para terdakwa tidak ditemukan niat jahat. Nah, karena yang bisa dihukum itu orang yang memiliki niat jahat. Tapi tadi majelis tidak menyinggung sama sekali. Padahal saksi ahli mengatakan seseorang itu bisa dihukum, bisa dipidana kalau ditemukan niat jahat. Tetapi perbuatan dari Adam Denny, termasuk juga Nimade, tidak ada niat jahatnya. Kalau orang membunuh, dia ada perbuatannya, mau merampok, mau meras, ada niat jahatnya. Tapi nggak ada disebutkan bahwa Adam Denny dan Nimade ini punya niat jahat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, yang saya sangat sayangkan lagi tadi bahwa tidak sama sekali dibahas oleh majelis hakim fakta persidangan bahwa benar transaksi jual beli ini tidak membayar pajak. Tadi panjang lebar dia bercerita, tidak pernah disebutkan sama sekali fakta persidangan bahwa benar terjadi transaksi jual beli. Penjualnya Nimade, pembelinya AS dan tidak bayar pajak. Artinya kerugian negara tidak disebutkan di situ. Nah, sekarang perbuatan Adam Denny ini kan terbukti. Walaupun dia katakan bahwa kami sudah mengatakan bahwa iya benar bahwa yang dilakukan Adam Denny ini benar, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tata cara pelaporannya. Benar, kami akui kesalahan Adam Denny tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, cara pelaporannya. Nah, sehingga tadi majelis menyimpulkan bahwa laporannya tidak sesuai dengan peraturan pemerintah loh. Jadi kita dianggap tidak memberikan informasi. Tapi yang dipermasalahkan itu adalah begini, yang disampaikan Adam Denny ini fakta sebenarnya atau hoax? Kan benar yang disampaikan Adam Denny ini, artinya perbuatannya itu ada gitu. Tapi kenapa tidak dipertimbangkan? Coba kalau seandainya dia umpamanya, oh ya benar yang disebutkan, yang dilakukan oleh Adam Denny ini salah, tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun apa yang disampaikan, perbuatan itu ada, benar perbuatan itu. Artinya apa? Kegiatan itu benar merugikan keuangan negara. Tidak bayar pajak itu kan keuangan negara rugi. Harusnya bayar pajak, tapi tidak bayar pajak. Nah, tidak dibahas tuh sama majelis hakim. Tapi nggak masalah lah, ya. Memang saya sudah ngomong sama Adam Denny bahwa kalau seandainya putusannya itu menurut kami tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Adam Denny, kita menyatakan banding. Makanya tadi yang teman-teman tanya sama Adam Denny, bagaimana tentang putusannya? Ini kan belum inkrah. Tadi majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini belum bisa dilaksanakan. Jadi termasuk handphone Adam Denny belum boleh dimusnahkan. Barang-barang bukti jangan dihilangkan dulu. Kenapa? Karena Adam Denny masih memiliki keyakinan seyakin-yakinnya bahwa benar ada perbuatan yang merugikan keuangan negara. Masalah nominal, memang itu kan ada denda subsidiarnya kan. Tapi kan ini belum inkrah kan. Ya ini sebenarnya sih ya tadi kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Adam Denny, ini kan termasuk pesanan. Sampai sekarang kejaksaan tidak berani menjawab apakah pernah ya semenjak undang-undang ITE itu diundangkan, pernah nggak dia menuntut orang dengan tuntutan 8 tahun? Tidak pernah. Ini baru satu-satunya orang yang dituntut dengan tuntutan 8 tahun dan diputus dengan 4 tahun. Ini satu-satunya loh. Belum ada di Indonesia ini orang yang melanggar undang-undang ITE dihukum sampai 4 tahun. Nah, jadi nggak apa-apa lah.
Saya juga tadi, kita kan barusan dari Mabes Polri tadi. Saya juga menyampaikan ke Mabes Polri, Propam ya. Waktu pertama kali sidang, saya ditanya sama teman media. Kalau katanya tentang pelaporan terhadap Adam Denny ini tidak sesuai dengan aturan, kenapa saya tidak melaporkan ini ke Propam? Nah, saya jawab waktu itu sama media, saya tidak mau terpecah konsentrasi saya mau membela Adam Denny dulu fokus. Nah, sekarang ini sudah putusan nih. Nah, saya sudah menyampaikan tadi ke Propam tentang perkara, bagaimana perkara yang dilaporkan oleh seorang pejabat negara, tanggal 27 buat laporan, tanggal 28 saksi-saksi ada 10 diperiksa hari itu juga, tanggal 1 Adam Denny ditangkap. Nah, kebetulan kami tadi ke Mabes Polri, saya juga buat laporan nih. Saya juga nangani perkara ini korban-korban koperasi. Tanggal 24 Mei kami laporan, sampai sekarang Mabes Polri belum meriksa kami. Nah, artinya apa harus saya jadi anggota dewan dulu agar laporan itu cepat ekstra kilat? Nah, ini saya juga mau menyampaikan kepada Propam. Cuma alhamdulillah si Propam sudah menerima. Nah, besok atau lusa kami akan membuat secara tertulis dengan menyertakan bukti-bukti bahwa penyidik-penyidik yang memeriksa Adam Denny mohon untuk diperiksa oleh Propam. Nah, ini kalau seandainya nanti terdapat pelanggaran-pelanggaran, ini menjadi bahan kami untuk kami masukkan ke dalam memori banding kami. Nah, termasuk juga ada oknum jaksa yang menuntut Adam Denny, kan Adam Denny sudah menyatakan bahwa oknum yang menuntut dia 8 tahun ini ternyata tahun 2010 pernah bermasalah pada saat dia tugas di Kalimantan Timur. Nah, ini bahan-bahan ini kami akan sampaikan nanti ke memori banding kami. Mudah-mudahan ya, sekarang kan ini tingkat pertama pengadilan negeri. Mudah-mudahan hakim tingkat tinggi, pengadilan tinggi bisa menilai apa yang kami persembahkan itu mungkin bisa ya, mungkin bisa membebaskan Adam Denny. Karena kami yakin orang bisa dipidana itu kalau dia punya niat jahat, titik, tidak ada lagi. Kami akan masukkan pada KPK dan juga mungkin Komisi Yudisial ya, karena sesuai dengan kewenangannya. Ya, kalau memang ditemukan tadi, kan Adam Denny tadi sempat tunjukkan tuh. Nah, itu ditunjukkan ya, itu adalah grup dari kejaksaan. Tadi lihat nggak teman-teman tadi? Yang WhatsApp grup itu, Bang? WhatsApp grup. Ada nggak, Bang? Nah, nih. Nah, nih. Ada kata lagi, Bang? Ya, nih. Oke ya. Ya, diartikan sendiri aja lah. Selain itu mengetahui anaknya kini telah divonis 4 tahun penjara, Ibunda Adam Denny, Susiani, berharap anaknya bebas dan bisa pulang ke rumah. Meski hal itu sulit, lantaran dirinya sempat menduga hal ini akan terjadi kepada anaknya. Mengingat sifat sang putra yang teguh atas pendirian, Susiani mengaku jika anaknya memang sangat keras kepala. Ia pun akhirnya terus berdoa yang terbaik untuk putranya tercinta. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan seorang ibu atas kasus yang telah dialami oleh putranya tersebut? Ya, anak saya seperti itu, seperti yang dia lakukan kayak gitu. Cuma kalau biasanya kalau ngobrol sama saya kan saya juga suka, Dam jangan gini, jangan gitu. Dia cuma ke mamahnya cuma iya mah, nggak pernah berpanjang lebar gitu, Mbak. Jadi ya saya tahu sesudah kasus ini aja. Tapi saya sih selalu mengingatkan ya sebagai ibu, hati-hatilah, inilah pasti namanya seorang ibu pasti seperti itu. Iya kaget aja sih, tapi ya udah dalam hati dari kemarin sih udah menduga. Cuma tetap aja kita kaget ya, namanya ibu, Mas, ibu yang lahirin anaknya dan dia anak saya satu-satunya gitu. Pasti ya shock lah gitu. Tapi ya udah menduga sih bakal seperti ini. Ya sudah kita jalanin aja, nanti ikut Pak Herwanto kalau mau proses selanjutnya. Tadi sempat berbicara apa Adam Denny ke... Ya dia nenangin ibunya aja, udah mah nggak apa-apa gitu aja. Saya cuma berpikir gini aja ya, saya kan orang awam, orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Cuma saya berpikirnya hukum di negeri ini ya seperti ini, nggak bakal berpihak, keadilan itu nggak bakal berpihak pada saya, rakyat biasa gitu. Keadilan itu hanya milik orang yang berkuasa, orang yang beruang gitu. Saya buktinya sekarang kan seperti ini hasilnya. Kalau kita kan jenguk ke Rutan Mabes, ke sana selalu. Ya pasti dia orangnya keras kepala seperti itu sih.
Pasti kayak gitulah. Kita ikutin aja proses selanjutnya, gitu aja Mas. Kita ikutin aja seperti apa nantinya. Mudah-mudahan namanya seorang ibu selalu berdoa, terus berdoa untuk anaknya yang terbaik.